Oke, halo sahabat Semanggi, kembali lagi bersama tim user Jakarta B2B. Hari ini seperti biasa ada Pak Darmawan. Saya halo dulu Pak. Ya, ada tim baru ya kita ini. Saya halo dulu, namanya Mas Rian. Oke, dan di tema bedah buku kita kali ini kita akan membawa buku dari brand Tracy ya, yang judulnya adalah Seni Menutup Sesi Penjualan dengan Keberhasilan. Nah, jadi sini ada dua topik yang akan kita bawa. Yang pertama adalah teknik pengambilan keputusannya, lalu teknik penekanan manfaat. Nah, jadi manfaat ini dari segi produknya. Jadi kita pakai dua poin ini dulu yang kita bahas. Nah, sedikit mungkin ya, sebenarnya terdapat banyak teknik dan strategi nih dalam penjualan untuk sampai ke keberhasilan, dan dijelaskan juga untuk membantu profesional dalam menutup penjualan dengan sukses. Nah, kita bahas dua ini dulu. Mungkin next nanti di bedah buku selanjutnya baru kita bahas lagi tuh poin-poin berikutnya. Begitu ya, Pak Darmawan dan Mas Rian. Nah, kita masuk ke teknik pertama nih. Nah, teknik pengambil keputusan alternatif dalam teknik penjualan. Memberikan pelanggan memberikan pelanggan dua pilihan yang baik dan meminta mereka untuk memilih salah satu. Nah, jadi kita memberi pilihan nih ke mereka. Dan contoh aja dalam penjualan, ini contoh ya. Nanti kita contohkan dalam keseharian kita penjualan hardware kita ya, untuk printer, scanner gitu-gitu. Nah, contohnya adalah penjualan mobil. Penjual bisa berkata, apakah Anda lebih suka mobil ini dalam warna merah atau warna hitam? Jadi dia ngasih pilihan tuh, mau warna hitam, merah atau putih, tiga kan. Jadi teknik yang pertama ini. Nah, kalau dari Mas Rian nih, untuk memandang teknik ini, mengambil keputusan alternatif ini, gimana? Bisa dicontohkan dalam produk kita, gitu kan? Seperti apa? Kalau dari sudut pandang Mas Rian? Bisa sih. Teknik apa yang untuk mobil itu ya, yang pilihan itu sih sebenarnya sih tergantung dari orang itu ya, karena kan kebutuhannya mereka ini. Misalkan yang ditawarkan itu mobil warna apa, merah atau hitam ya kan. Nah, tergantung, misalkan saya nih jadi customer, nah si mas ini jadi apa, salesnya ya. Saya berarti kan warna favorit. Warna favorit berarti saya lebih milih warna hitam dibanding warna merah itu. Tapi secara teknik ini berarti kan ini sering nih kayak sebenarnya yang di lapangan ya. Itu kan contoh aja tadi itu kan mobil. Kalau misalnya dalam kasus customer kita deh, customer real kita di lapangan ya, user kita kan jual hardware printer, scanner gitu. Nah, alternatif apa yang biasanya Mas Rian sampaikan ke customer nih? Ambil aja satu contoh, misalnya printer. Itu alternatif seperti apa nih yang bisa Mas Rian sampaikan ke customer untuk benar-benar kita pakai teknik ini berhasil gitu loh, menjual produk ini gitu. Kan kita lebih ke keunggulannya ya, keunggulan dari yang kita punya nih, printernya. Misalkan yang kayak 3200 sampai 3100 lah yang kita punya sekarang. Kita kasih keunggulan, kita kasih trial kepada customer, ya kan, supaya si customer ini paham dengan produk kita ini nih. Jadi misalkan kita trial ini untuk printernya, misalkan kayak kita trial ini Pak ya untuk printernya, misalkan 3100 ya kan. Untuk 3100 begini cara pemakaiannya Pak, bla 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 bla, misalkan begitu ya Mas ya, katanya. Jadi coba dia kan kalau misalkan seperti F&B ya, F&B makanan lah, dia punya suatu software, coba kita konekin dengan softwarenya, apakah bisa ke kepuasan pelanggan lah, ibarat kita knowledge kita ke mereka ya, tentang produk kita gitu. Baik Mas Rian. Nah, kalau dari sudut Pak Darmawan nih, seperti apa Pak memandangnya? Tambahan yang lebih luas ya. Ya, kalau sebenarnya agak sulit ya kalau kita bicara soal teknik closing dengan sistem memberi pilihan dalam bentuk fisik ya atau warna ya. Kalau kita bicara di divisi project sulit. Kenapa? Karena project yang kita itu berdasarkan kendala. Project yang kita itu berdasarkan setuju. Kendala yang ada pada customer. Otomatis
kalau toh kita bicara customize pilihan itu nggak bisa keluar jauh tuh dari solusi mereka. Iya. Nah kalau untuk opsi warna apa itu kan semua selera. Iya. Ya jadi selera. Jadi sebenarnya lebih ke apa ya, kalau untuk di project itu, kalau untuk pilihan warna, pilihan apa bentuk ini cuman ya apa ya, nggak terlalu ngefek lah, nggak terlalu berdampak sebenarnya. Kecuali kalau tadi mungkin kita masuk ke pembahasan kedua, pemilihan berdasarkan manfaat. Nah, itu akan lebih keluar lagi tuh kalau kita bicara di segmen di divisi user project user. Karena tadi saya bilang ya, kalau kita bicara di project terus kita bicara soal selera pribadi itu nggak bisa, nggak terlalu berdampak sekali gitu. Karena apa? Toh usernya pun ngambil keputusan juga dia harus tektokan lagi dengan tim-timnya. Bosnya suka atau enggak, segala macam. Saya suka warna hitam, tapi kalau bosnya nggak suka gimana? Ya kan? Brandnya kita warna hitam, ya kan? Tapi saya suka warna putih kan, nah ini ya. Jadi sebenarnya kalau opsi pemilihan itu memang bagus. Jadi tapi beda ya. Kalau saya tuh biasanya meminimalisir pilihan, karena semakin banyak pilihan tuh customer malah jadi bingung biasanya ya. Nah kalau toh contoh kecil kayak ada satu case ya kemarin di satu customer kita akan lihat satu produk bisa PDT ya. Mungkin mereka masih ingat tiba-tiba muncul pertanyaan soal PO scanner ya. Itu kan tanpa disadari, itu di luar rencana. Waktu setelah kita kalah di PDT, kita meeting di printer, saya masih ada ganjelan kan, masa sih kalah di PDT kan. Maka saya opsi lain nih. Oke lah, PDT bagus macam cuma harga. Terus saya kasih pilihan harga lebih murah, scanner. Dimakan juga kan akhirnya kan. Karena kan diri kita fungsi sama juga ya. Bedanya kan saya bilang gini, apa sih susahnya? Emang harus nyekannya dalam cold storage kan nggak juga? Bisa dong barang dikeluarin, kita scan di situ kan di luarnya kan. Nah kayak gitu kan berarti nggak perlu finishing juga. Pakai scanner yang punya kita yang semi industrial bisa kan sebenarnya kan. Bedanya mungkin bisa di storage dulu atau langsung ke serverin ya. Ada itu bedanya. Cuman ya sering waktu kan diambil juga. Betul. Jadi opsi itu kadang-kadang ya kita kasih itu berdasarkan perlu atau tidaknya gitu. Bukan untuk warna ya. Betul, bukan untuk sebenarnya memuaskan, tidak juga. Jadi kita mau jual lebih ya kenapa nggak kasih pilihan. Tapi kalau misalnya cuma memuaskan, saya pikir sih kalau project susah. Itu sih. Siap Pak Darmawan. Jadi itu tambahannya ya untuk teknik pertama ya, apa namanya, opsi ya, teknik opsi ya, sama kayak misalnya ya banyak sebenarnya ada, mungkin sesekali kita juga menghadapi hal-hal kayak gitu sebenarnya Pak di lapangan, cuman segmennya ya, di segmennya ya kadang langsung bisa soal selera ya, selera betul. Kalau projectnya kita di usernya tuh apa ya, B2B ya, agak susah itu ya, karena banyak mengambil keputusan. Iya, betul. Baik, kita lanjut nih yang sempat udah disinggung dengan Pak Dar nih, yang lebih menarik ya di poin kedua itu adalah teknik penekanan manfaat. Nah ini pasti yang paling sering yang selalu dicari oleh customer kita. Manfaatnya, solusinya apa, bisa nggak dari tim Bapak memberikan solusi-solusi solving lah masalah kami ini, baik itu dari printer, scanner gitu kan. Nah di sini juga dijelasin sedikit tentang manfaat dan nilai yang akan diperoleh pelanggan dari produk dan layanan. Jadi nggak hanya sekedar produk aja, layanan kita juga itu termasuk solusi-solusi yang bisa kita berikan ke customer kita. Nah, di sini juga mungkin bisa langsung kita beri contoh aja ya, mungkin ya manfaat dari produk kita. Nah, kalau pandangan Mas Rian nih, manfaat apa nih yang kira-kira yang udah terjadi deh, yang udah terjadi di customer, yang udah di create nih dari Mas Rian, nggak perlu disebutin customernya apa, tapi contohnya aja itu seperti apa gitu. Kalau di lapangan dari customer yang Mas Rian pegangnya. Mas, yang saya pegang ini. Iya. Ya paling kita nyari after sales-nya ya, untuk after sales. After sales-nya. Dia kan biasanya nanya ini gimana Pak untuk garansinya, untuk misalkan ada trouble atau gimana. Terus
teknikalnya gimana ya kan, terus sharing gimana gitu ya. Tapi gini, kan pernah dengar juga sih ya proyeknya Mas Rian ya mungkin ya yang ada di Tangerang. Nah itu bisa masuk juga sih kayaknya Padar ya. Yang poin kedua, yang dia punya web base, pencetakan barcode beserta tanggal, printernya sudah include sama. Nah kita kan belum tersedia tuh. Gitu. Nah itu bagaimana Mas Rian menyikapi hal itu tuh? Ya coba kalau misalnya yang di daerah Tangerang ini ya, tapi saya kasih solusinya ke dia, ya kan. Jadi ternyata punya software sendiri. Nah, coba saya manfaati dengan tim yang lain, ya kan. Untuk coba bisa nggak kita maju dengan kolaborasi itu ya. Ternyata bisa nanti next waktu ini kan karena di Tangerang itu dia mundur mulu nih. Reschedule mulu, reschedule mulu. Kita mau trialin tapi di reschedule mulu ya kan. Ya belum ada ini sih, belum ada lanjutannya lagi. Baik, kalau dari Padar nih, gimana Padar? Pemilihan manfaat ya. Emang sih ya biasanya kita pakai itu senjatanya kan memang sales ya, layanan. Tapi sebenarnya mungkin yang saya tangkap tuh kalau di buku ini ya, studi closing, misalkan nih ada tanya jawab, ini berapa harganya? Misalnya 1 juta. Wah, di toko sana cuma 900.000 misalkan. Nah, mungkin kalau bayangan saya ini kan pernah apa saya seperti itu ya. Gimana caranya saya ngasih sebuah pilihan manfaat supaya dia tetap ambil sama kita. Karena apa? Dia bandingkan dengan toko polisi A misalkan. Nah, mungkin itu kalau itu larinya ini di luar tadi ya, proses lah apa janji kita, ini kita soal manfaat aja. Sebenarnya kalau saya biasanya yang bisa saya sarankan tuh gini. Itu murah dari sisi mana dulu misalkan ya. Kita 1 juta lah, 900 ya. Coba kita lihat manfaatnya. Ibu beli dari saya 1 juta di sini clear selesai ya kan. Dengan ada topping-toppingnya, topping itu maksudnya ya topping itu kan bisa layanannya ibu begini apa selesai nah, sekarang ibu ke sana tuh ada bensin lagi ke sana, ada waktu lagi digunakan, ada kos lagi mungkin ya, ada expense lagi yang dikeluarkan untuk ada 900. Kalau di total apakah sama dengan harga kita? Padahal ibu sudah bermuka kita, betul nggak? Ini pilihan ya kan. Dari segi fungsional sama kok, barang kita mau barangnya sama. Cuma mungkin dari segi harga beda nih Pak. Kenapa lebih murah? Murahnya di mana nih? Makanya kan, ini kasih pilihan nih. Suruh milih mau 900.000 tapi plus ke sana. Capek harus berkunjung ke sana, ngambil 1 juta, close di sini. Sudah include semua. Ya itu semua. Termasuk ada atur segala macam. Nah itu kalau misalnya pilihannya mungkin kita memberikan dia 2 pilihan, jadi kita kembalikan ke customer ya, suruh mereka memilih berdasarkan untung rugi dong. Iya. Kalau manfaat tadi ya saya no comment itu kan adu gimmick kita, adu strategi kita dengan produk kompetitor ya. Dia ngasih apa? Oh gini, saya ngasih ini. Dia ngasih apa? Oh setahun kita ngasih bisa 2 tahun ya kan. Tapi kan sebenarnya di luar itu semua yang paling harus dijaga itu adalah kan janji kita sebenarnya. Mau 2 tahun mau lifetime, kalau kita layan nggak benar ya sama aja. Iya. Jadi sebenarnya kalau untuk kasih pilihan itu di saat awal kita kenal tuh biarkan si customer tuh benar-benar bisa memilih dengan tulus. Dari mana caranya? Ya dari sikap kita melayani mereka kayak apa? Kayak tadi. Memang benar kita ngasih bonus misalkan dengan cara ini ya layanan opsi softwarenya ya. Tapi itu saya bilang itu juga harus dihitung lagi ya. Kalau kita ada dua cara. Saya pernah kayak begitu, pernah juga menolak kayak gitu. Kenapa? Karena saya berhitung worth it ya. Kalau hanya untuk 1-2 printer, 3 printer dan effort saya luar biasa besar, menghilangkan peluang-peluang saya di sekitar saya buat apa?
Ya, tapi kalau misalkan dengan satu ini deal ini akan merubah semua peta, ya peta pembelian dia yang tadi 3 bisa jadi 20, 50. Oke, itu worth it. Jadi kembali lagi kita berhitung, kita gali dulu itu, ya kan, kita bonding dulu nih, kita probing dulu. Seperti apa sih kebutuhannya? Yang pakai apa sini doang? Dia sini doang, ya. Untuk apa gitu kan? Nah, sedangkan kalau saya dibuat pusing kayak hal kayak gitu, kembalikan aja. Kami adalah penyedia solusi di bidang hardware. Kita hanya bisa memberikan saran. Bapak bisa ke sana, Bapak bisa ke sini, Bapak bisa ke situ. Bapak butuh unitnya, kami sediakan, kita pinjamkan. Solusi kan? Iya, betul. Ya, jadi bukan berarti kita tenaganya fokus full di situ ya, terlalu ngabisin banyak waktu. Tapi bukan berarti ditinggalin juga ya, Pak. Dan makanya tetap dijalin. Saya sering menyampaikan ke teman-teman ya, cobalah kita fokus mengendalikan dengan apa yang bisa kita kendalikan. Betul. Jangan terlalu sok jago mengendalikan apa yang sebenarnya kita nggak bisa kendalikan, gitu kan. Anda expert di hardware, tapi coba utak-atik di software, ya kan? Hasilnya apa? Capek. Ya, oke, mungkin ilmu wawasan segala macam. Cuma sebenarnya nggak ngebantu si customer juga. Iya. Solusi apa nggak Anda kasih? Nggak ada, saya pikir. Ya, kenapa nggak langsung kasih aja ke orang yang tepat? Bapak bisa hubungin ini, selesai, udah clear. Bapak butuh unitnya buat trial, ya kita kasih. Clear kan? Kenapa kamu harus berjibaku di sini sampai menghabiskan kosnya, waktunya, nah ini yang sebenarnya salah masuk juga ke judul temanya ya, untuk closing ya sebenarnya. Kamu nggak pernah bisa closing kalau cara berpikir kamu tuh ya ini sumbu pendek gitu, ya sumbu pendek. Jadi bagus sih. Jadi berusaha memberikan ini ya pelayanan besar, ya. Cuman terkadang tidak diukur gitu loh. Jadi kalau mau closing itu juga kita juga mengukur. Closing modal kita 10, closingnya harus 20. Nah, jangan sampai kita mau closing dealnya 10, modal kita 50, ya kan? Nah, itu kurang lah. Makanya tadi masalah dua antara pilihan, satu pilihan soal bentuk fisik berarti itu mungkin lebih tepat kalau kita bisa B2C bisnis tuh langsung ya. Kalau B2B bisnis to bisnis agak susah karena menghadapi keputusannya itu bukan selera tapi fungsional. Terus yang kedua masalah pilihan manfaat. Nah ini saya pecah lagi tadi kan, manfaat seperti apa nih? Kalau misalkan kita mau bicara pilihan manfaat, tapi yang kita debatkan soal harga, yang tadi itu saya bilang, ya kan? Di sini clear, juta clear bu. Dana tuh kesana ibu ada, mana lagi, clear nggak? Belum clear juga kan? Nah itu kasih 2 pilihan. Tapi kalau misalkan tadi masalah layanan segala macam, saya nggak komen. Itu benar kita gimmick ya, bukan gimmicknya sih sebenarnya. Memang harus bukan gimmick, tapi memang harus sudah komit. Layanan kita segini ya kan, dan itu nggak boleh turunin. Kalau janji kalau nggak bisa janji jangan. Nah, kendalikan sama apa yang kita kendalikan. Paling pesan saya sih itu aja sih, Mas Rizal, untuk 2 poin tadi ya. Baik, terima kasih ya Pak Dar dan Mas Rizal atas pemikirannya ya. Kita kan memang betul ya, ada seorang menulis buku, boleh kita terima, boleh bagus bagi menurut kita ambil, kita pelajari, kita ikuti, kita terapkan gitu ya. Kayak kalau memang nggak cocok dengan keadaan kita, ya jangan kita paksain juga. Kita patokan, wah dengan satu buku nih harus gini nih, kan nggak bisa juga. Jangan kaku kita patokan. Kita juga bisa punya cara kita sendiri mungkin, ya kan, di luar buku ini, ya kita pakai aja. Selama itu sebagai masukan warna-warni, jadi pengetahuan. Selama itu bisa berhasil untuk penjualan kita, kenapa enggak gitu ya. Baik, terima kasih. Semoga diskusi kita kali ini, beda buku kita kali ini bermanfaat untuk kita pribadi dan terutama untuk teman-teman yang menonton di user Semanggi semuanya. Baik, kita akhiri beda buku kita dengan afirmasi bersama MK bisa semua, pasti MK bisa semua.